Terima kasih ya Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Amin. Mari kita ucapkan syukur, kita katakan semuanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur padamu ya Allah, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami pun boleh ada ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami pagi ini Tuhan, tidak mengurangi kami tetap menyembah-Mu, tetap memuji-Mu, tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau selalu baik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yes Lord. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan sekali lagi. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang benar, Allah yang mengenal kami,
Ada yang tahu siapa kami. Sejak kami dilahirkan hingga saat ini Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Kau tahu masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu Tuhan. Haleluya. Kau yang lebih tahu cara membuat jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita naikkan pujian sekali lagi. Allah yang lebih tahu. Kau yang lebih tahu cara membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin, amin. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin, amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap ucapan yang Kau berikan Tuhan pada kami tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Seperti janji yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan kami dapati. Hanya Tuhan dalam pada kami hati yang sabar Tuhan, untuk menerima janji-Mu Tuhan, untuk menantikan janji-Mu Tuhan.
Ampuni atas segala kelemahan kami. Kalau dalam kehidupan kami, seringkali kami tidak sabar Tuhan menanti janji. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Amin. Amin Tuhan. Amin. Pagi ini Tuhan kami percaya dan kami klaim Tuhan. Kami telah menerima janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami selalu terhubung dengan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya katakan, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Amin. Amin Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin, amin Tuhan. Kami percaya dan kami meletakkan dasar kami, hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau kami terus menempel kepada-Mu Tuhan, kami percaya kami akan berbuah banyak. Menempel terus pada firman-Mu, bukan hanya mendengar, tapi melaksanakannya, kami akan ada dalam ketenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekarang katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Silakan Bu Lisa. Ya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, untuk hari yang baru, untuk rahmat yang baru yang Tuhan sediakan setiap pagi. Terima kasih juga buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Pagi ini kami kembali akan mendengar firman-Mu dan menyambutnya di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu ini mungkin agak sedikit gelap ya karena saya pakai lampu. Firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan 11 dengan tema kasih abadi. Sebelumnya saya mau informasikan bahwa Yesaya pasal 40 sampai Yesaya pasal 55 disebut juga sebagai Deutero Yesaya, yang ditujukan kepada umat Israel yang hidup dalam pembuangan di negeri Babel. Saat itu umat terserak dan hidup dalam keprihatinan. Kehidupan mereka berjalan tanpa harapan karena hubungan mereka telah jauh dari Tuhan. Yesaya memberitakan bahwa Tuhan akan membebaskan umat dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Tema penting bagian ini ialah bahwa Tuhan adalah Allah yang merancangkan hal yang baik bagi umat. Bahkan melalui mereka, yaitu keturunan Daud, Mesias akan hadir untuk penyelamatan dunia. Bacaan hari ini Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Ini cukup panjang ya Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca setelah ini, yaitu kitab Yesaya ini diambil dari nama seorang nabi Allah. Yesaya mempunyai arti Tuhan menyelamatkan. Latar belakang sejarah pelayanan Yesaya adalah di Yerusalem pada masa pemerintahan 4 raja Yehuda, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Masa pelayanan Yesaya meliputi lebih dari setengah abad sejarah Yehuda. Akhir kehidupan Yesaya sangat tragis karena dibunuh oleh Raja Manasye, putra dari Hizkia. Kitab Yesaya, Bapak Ibu, merupakan bagian dari kitab-kitab kenabian dan khususnya kitab pertama dalam kelompok nabi-nabi besar. Berita utama yang disampaikan oleh Yesaya berisi penyelamatan umat Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Allah sendiri. Ia turun tangan menolong umat secara proaktif. Sejak semula Allah telah memerintahkan umatnya untuk hidup taat pada perintah dan ketetapan-ketetapannya. Allah juga menjanjikan dan memberikan tanah Kanaan kepada umat Israel. Setia kepada Tuhan dan hukumnya tentu menjadi syarat agar hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Janji dan berkat tetap menjadi bagian hidup umat selama mereka taat. Namun yang terjadi, umat terus memberontak hingga jatuhlah penghukuman terhadap mereka. Umat harus mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun dan mengalami penderitaan akibat kesalahan mereka sendiri. Meskipun demikian, Allah tidak membiarkan umat binasa. Perjanjian dengan umat Tuhan tidak dapat dibatalkan karena Allah setia. Pengampunan dan penghiburan adalah cara Allah menyelamatkan mereka kembali. Karena itu kitab Yesaya juga disebut juga sebagai kitab penghiburan. Beberapa hal yang menjadi garis besar dari kitab Yesaya ini adalah antara lain, yang pertama, Yesaya sebagai pembawa pesan dari Tuhan menghadapi bangsanya sendiri, juga bangsa lain mengenai dosa mereka dan hukuman Allah yang akan datang. Kedua, selanjutnya yang disampaikan oleh Yesaya adalah berita pengharapan bagi umat yang telah dibuang, serta janji pemulihan. Mereka akan dikembalikan dari pembuangan dan penahanan mereka akan berakhir. Yang ketiga, umat Allah akan ditebus Allah dan kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui umatnya. Yesaya bernubuat bahwa Allah akan menghadirkan Mesias dari keturunan Daud. Mesias itulah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 menyampaikan tentang kabar baik bahwa waktu penghukuman Tuhan akan segera berakhir. Allah telah mengampuni umatnya, bahkan Allah sendiri memulihkan umatnya. Perbudakan telah selesai dan babak baru kehidupan umat dimulai. Pengalaman sewaktu di Babel menjadikan umat Tuhan belajar tentang ketidaktaatan yang mengakibatkan putusnya hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka belajar bahwa peristiwa pembuangan di Babel bukan terjadi secara kebetulan. Peristiwa tersebut terjadi karena pemberontakan mereka sendiri yang akhirnya membuat mereka menderita. Pada ayat 6 sampai dengan 9, Yesaya menyampaikan tentang keterbatasan manusia dan firman Allah yang kekal tidak berubah. Ya, firman Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan bagi umat Tuhan. Umat harus berpaut pada firman-Nya agar tidak lemah dan tersesat. Membuat tentang penyelamatan Tuhan pertama-tama adalah pemulihan umat Tuhan dari pembuangan di Babel hingga mereka kembali lagi. Selanjutnya ayat-ayat ini berbicara juga tentang kedatangan Mesias.
Kabar baik tentang pemulihan juga disertai dengan seruan untuk mempersiapkan hati bagi kehadiran Allah kembali. Seruan pertobatan disampaikan kepada seluruh umat. Pengampunan dan penghiburan terjadi hanya karena anugerah Allah, bukan karena kebaikan umatnya. Nah, pada ayat 10 dan 11 adalah gambaran Allah adalah seorang gembala yang menyayangi domba-dombanya. Domba-domba dibawanya kembali hingga lekat di hati dan pikiran Tuhan. Gambaran gembala yang baik mengacu pada sosok Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinantikan. Ya, pada ayat 11 saya bacakan. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bapak Ibu, ya, Abraham Maslow, ya seorang psikolog terkenal dari Amerika Serikat, mengatakan salah satu kebutuhan dari manusia adalah bebas dari rasa takut. Setiap manusia menginginkan kedamaian dalam jiwanya. Perasaan tidak dihargai, diacuhkan, atau perasaan bersalah dapat menjadi ancaman yang serius bagi manusia. Ya, Allah paham akan kebutuhan dari manusia ini. Karena itu, Allah menyampaikan pesan pengampunan dan sekaligus penghiburan bagi Israel. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan membarui diri. Umat yang telah terpuruk oleh karena kesalahannya sendiri diangkat kembali dan dipulihkan oleh Tuhan. Pengampunan dari Allah membuat manusia kembali dihargai dan diakui. Kesempatan dan babak baru ini memberikan Allah menjadi kekuatan manusia untuk melangkah di jalan yang benar. Siapakah di antara kita yang sedia bila kesalahannya selalu diingat dan diungkit kembali, Bapak Ibu? Pastilah tidak ada yang menghendaki demikian, ya. Karena hidup dalam penyesalan adalah hal yang melelahkan raga dan jiwa. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa di antara kita yang menolak babak atau hidup yang baru atau kesempatan kedua setelah kita jatuh dalam dosa? Tentulah tidak ada yang menolak. Ya, firman Tuhan hari ini mengajak kita mengerti bahwa kasih yang berasal dari Allah bersifat abadi, tidak lekang oleh waktu. Kasih dan rahmatnya selalu baru setiap hari. Israel sebenarnya tidak layak lagi disebut sebagai umatnya, karena mereka telah mengkhianati Allah. Namun yang terjadi, Allah tetap peduli dan tidak membuang umatnya. Allah setia pada janjinya dan tidak pernah sekalipun meninggalkan umat yang dikasihi. Umat yang telah menjadi sampah diangkatnya kembali, dibasuh dan dibersihkan sendiri oleh tangan Allah yang kudus dan suci. Umat yang telah terserak bahkan terpuruk kembali ditegakkan kepalanya, sehingga mereka dapat berjalan kembali dalam pengharapan yang baru. Keselamatan hanya oleh anugerah Allah, murni oleh Allah, tidak melalui campur tangan manusia. Pesan firman Tuhan ini berlaku juga bagi kita, umat yang hidup saat ini. Seburuk apapun masa lalu kita, tidak menjadi halangan bagi Allah untuk mengangkat kita sehingga hidup kita pulih kembali. Pengampunan dan penghiburan adalah cara Tuhan menyelamatkan dan menjangkau kita dari kejatuhan. Pemulihan dari Allah membuat kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Hati yang keras, penuh dengan kesombongan, diubahkan menjadi hati yang taat, rendah hati, dan kembali pada jalan yang benar. Kasih abadi inilah yang menjadi sumber kekuatan kita untuk melangkah ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hari ini kita belajar
bahwa menjadi umat yang taat akan membawa kita pada hidup yang benar. Ya. Janganlah kita menganggap sepi kemurahan kasih Tuhan. Mari kita hormati Tuhan selalu dalam perjalanan hidup kita. Sesulit apapun hidup ini akan menjadi ringan bila Tuhan hadir dan menyertai kita. Mari kita hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam kasih-Nya, kasih yang abadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, kasih yang abadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi ini. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur di pagi ini. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi ini Tuhan. Kami selalu setiap pagi Tuhan berikan berkat yang baru, rahmat yang baru, hari yang baru penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk Tuhan yang selalu setia pada janjinya, Tuhan yang selalu Maha Pengampun. Hanya kepadamu Tuhan kami hanya bisa berharap. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji setiamu, untuk selalu melengkapi semua kehidupan kami ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara kami ini Tuhan, untuk negara Indonesia dan untuk secara global Tuhan, di mana perang Israel dan Iran yang semakin memanas Tuhan, setelah serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran beberapa hari yang lalu Tuhan. Iran pertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz. Selat tersebut merupakan titik strategis jalur pasokan energi seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan dengan sangat Tuhan agar situasi ini segera mereda ya Tuhan. Negara-negara lain tidak semakin menyulut perangan yang semakin besar. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin dari negara-negara yang terlibat di dalam perang ini Tuhan, Amerika Serikat, Cina, Rusia, Inggris, Yordan, Mesir, dan negara-negara lain pendukungnya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan roh hikmat Tuhan kepada para pemimpin, lunakkan hati para pemimpin itu Tuhan, supaya mereka mau berdamai, mau melakukan gencatan senjata Tuhan. Mereka mau memikirkan untuk kepentingan-kepentingan secara menyeluruh, secara global Tuhan, bukan untuk kepentingan kekuasaan mereka semata Tuhan. Supaya segera terjadi ada perdamaian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan Indonesia sehubungan dengan manasnya situasi di Timur Tengah. Tuhan, kami berdoa Indonesia supaya tetap benar-benar kondusif Tuhan, tetap aman Tuhan, tidak terpicu oleh berita-berita berita hoax maupun berita-berita yang menyesatkan Tuhan. Supaya Indonesia ini benar-benar bawah kendali-Mu Tuhan, Kau yang berdaulat atas Indonesia Tuhan, supaya Indonesia ini bebas dari ancaman teroris maupun kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia dengan politik luar negerinya Indonesia yang bebas aktif, non-blok, aktif bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, agar kedaulatan NKRI benar-benar terjamin. Terima kasih Tuhan, Indonesia ada di bawah kendali, di bawah kedaulatan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh permasalahan keamanan Indonesia maupun keamanan dunia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Kau yang memegang kendali untuk semua ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan segera
mendamaikan semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tante Lydia, boleh silakan buka audionya. Jaringannya nggak bagus. Bu Hening boleh dibantu? Tante Lydia masih ada di Zoom. Dibuka audionya. Bu Hening boleh diganti Bu, silakan Bu. Baik, mari kita studi dalam. Bahwa pada saat ini kami kembali berdoa, kami datang padamu Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan ada mendengar dan menjawab doa kami. Bahkan Tuhan sebelum kami berdoa pun Tuhan tahu dan Tuhan telah menjawabnya. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk persatuan dan kesatuan NKRI. Beberapa pertentangan yang memicu ketegangan di masyarakat oleh keputusan yang pernah dicetuskan tentang 4 pintu wilayah Aceh dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Sumatera Utara. Tetapi Presiden Prabowo telah mengembalikan kembali ke Provinsi Aceh. Konflik di wilayah Papua Pegunungan yang telah berlanjut sejak di tahun 2025 ditandai dengan berbagai peristiwa kekerasan dan kematian dan lain-lain. Kami berdoa Tuhan, biarlah NKRI tetap utuh Tuhan Yesus, dari Sabang hingga Merauke, dari Miagas sampai Pulau Rote, dan para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan kebijakan dalam mengambil keputusan yang diambil, dan mereka terus mengupayakan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa. Kami percaya Tuhan, di setiap daerah, para pemimpin di daerah, Tuhan yang akan mereka, Tuhan yang akan berikan pada mereka kebijakan di dalam menangani, memutuskan dalam apapun Tuhan bagi daerah-daerah yang dimana mereka telah terpilih menjadi pemimpin. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, biarlah kemiskinan boleh teratasi ya Bapa, sehingga seluruh bangsa Indonesia bisa mengalami makmuran Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk koperasi di pemerintahan, biarlah dalam upaya peningkatan dan penguatan ekonomi, rakyat yang sedang menggalakkan koperasi melalui desa atau kelurahan, kami berdoa agar koperasi memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan korupsi baru, juga menjadi alat politik. Biarlah keputusan pemerintah ini Tuhan, supaya koperasi boleh berjalan sebagaimana mestinya dan dihindari dari korup Tuhan Yesus dan dari sebagai alat politik Tuhan. Kami mau serahkan masyarakat Indonesia, biar masyarakat Indonesia menjadi bijak dan pandai Tuhan Yesus di dalam mengambil setiap keputusan, dan di dalam mereka memutuskan apapun yang lakukan, yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ening, terima kasih Bu Ulan. Terutama terima kasih juga buat Ibu Lisa yang telah membawakan renungan, dan Pak Rudi sebagai worship leader. Pagi hari ini membahas tentang
Yesaya. Yesaya di dalam Alkitab adalah tentang keselamatan, pengharapan, penghakiman, hukuman, kekudusan, dan keadilan. Pembebasan dan pemulihan, dan juga Mesias kerajaan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saat ini tidak kebetulan telah terjadi gejolak di Timur Tengah antara Israel dan Iran. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan turut campur tangan, tiba-tiba mendadak seakan tanda kutip sangat mengerti politik. Tetapi anak-anak Tuhan, kita ingatkan sekali lagi, Tuhan telah terlanjur mengasihi Israel. Tapi Israel seperti apa? Bukan pemerintahan yang ada. Israel itu adalah kita umatnya Tuhan. Itu adalah para Israel. Yang selalu saya katakan. Kita inilah umat Israel yang akan diselamatkan. Karena kita yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai saat ini, keturunan Yahudi rata-rata tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka menganggap Mesias belum datang. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita jangan dibutakan oleh tulisan-tulisan letterlek, tetapi kita harus mengkaji Alkitab dengan hikmatnya Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita doakan agar peperangan ini bisa berdamai. Tidak menutup kemungkinan kebetulan Iran itu mengklaim negara agama tertentu. Tetapi tidak menutup kemungkinan sekarang Iran banyak juga penduduk yang sudah mengaku Yesus Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kasihnya Tuhan tidak pandang bulu mau siapapun, agama apapun. Justru di dalam kesesakan ini, di dalam pencobaan ini, di dalam goncangan ini, di situ ada penuaian, kata Tuhan. Mari kita berdoa buat dua negara ini untuk tidak berpihak pada salah satu negara. Kita ambil hikmatnya Tuhan. Tuhan menyuruh kita memberkati Israel. Israel itu siapa di dalam Alkitab? Israel itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita dicerahkan oleh renungannya yang dibawakan oleh Ibu Lisa, mengingatkan kita kembali kepada Tuhan yang adil, Tuhan yang kita percaya sebagai Mesias dan penuh dengan keselamatan dan penuh dengan pengharapan terhadapnya. Diingatkan oleh Yesaya bahwa kita umat manusia semuanya akan diselamatkan bagi setiap orang yang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa lihat di beberapa media sosial, pemimpin-pemimpin Israel didoakan. Ketika didoakan orang Kristen, mereka hanya ketawa. Seharusnya kalau orang yang percaya pada Tuhan, ketika kita berdoa, mereka akan serius untuk menerima doa-doa tersebut. Mari anak-anak Tuhan, kita harus lebih jeli, kita harus lebih memiliki hikmat agar tidak membabi buta, membela letterlek, ya. Jadi Israel yang ditulis di dalam Alkitab adalah umat pilihannya Tuhan, yaitu umat yang percaya kepada Mesias adalah Yesus Kristus. Itu saja. Terima kasih Pak Kenli, terima kasih semuanya.
Baik, terima kasih Pak John. Terima kasih buat yang melayani pada pagi ini. Shalom semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Ya tadi Pak John menyinggung mengenai kondisi daripada Timur Tengah ya. Gimana prediksi orang kalau Amerika terus campur tangan, maka Rusia pun akan ikut dan terjadilah perang dunia ketiga dengan nuklir itu ya. Tapi Iran kena prank. Kenapa? Begitu Amerika ngebom ya, Rusia nggak mau turut campur tangan. Karena apa? Ada 2 juta orang di Iran yang saat itu ada di Iran seperti itu. Ya, Iran kena prank. Kita juga kemarin doa pagi kena prank. Pak Andi ulang tahun Oktober. Kita ucapin ulang tahun semuanya. Ya, kenakan prank juga kita ya. Oke, baik. Shalom semua. Apakah ada yang mau bersaksi? Silakan, Bu Lena mau bersaksi. Sudah buka video. Silakan Bu. Enggak, Pak. Mau Oh, buka enggak. aja sih, mau ngeliat Pak Kianli. Buat saya. Yang mulain siapa itu, Pak? Ulang tahun Pak Andi. Bu Mariana. Oh, Kita kena prank. Tapi nggak ada-ada apa-apa ya. aja. Baik, Ya, bersyukur aja Pak Kianli. Kalau baik, kita baik. bisa bangun setiap hari dalam keadaan baik, sehat walafiat, penuh kasih karunia, itu semua karena Tuhan. Jadi kita dikasih kesempatan untuk senantiasa terus berdoa, memuji Tuhan, bersyukur buat segala yang Tuhan sudah berikan buat kita, penyertaannya luar biasa. Amin. Itu aja sih Pak. Baik, makasih Bu Lena. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu atau mungkin yang mau bersaksi? Kelihatannya ya semuanya oke ya. Semua Pak, dalam keadaan baik-baik. Oh, Bu Lydia. ya, Pak, saya Bu mohon Lydia. maaf. Tadi susah buka Zoom sehingga terlambat. Sudah itu pas mau doa hilang gambarnya. Jadi saya bingung. Hilang. Aduh, maafkan ini hari kacau sekali. Tapi ini sudah baik lagi. Siap, Terima siap. kasih. Baik, Ya, maafkan saya. nanti dijawab Maafkan. lagi ya, Bu Lydia ya. Oke, terima kasih Oke. banyak. Tuhan berkati. Yuk, yang mau bersaksi. Oh, udah lama nih mau mendengar kesaksian nih. Ada yang mau bersaksi? Oke, kalau nggak ada, kita akan tutup doa pagi kita, ya. Kita akan berdoa buat Ibu Christina, ya, dan juga berdoa untuk kebutuhan kita masing-masing. Nanti doa berkat dipimpin oleh Pak John Winata. Ya, kita buka audio kita, silakan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapak, atas terima berkat kasih. pertolongan. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami ingin berdoa untuk perjalanan Bu Kristina ke Jepara. Tolong Bapak, dalam yang kudus, dalam di pelayanannya, apapun yang dilakukan, berikan kesehatan, kekuatan baik, hikmat, akal budi daripadamu. Langkah-langkah hidupnya. Sampaikan kembali dengan selamat tanpa ada kekurangan. Berkati Berkati Tuhan, yang kami semua keluarga Tuhan yang kasih, ada Robert Jerus, pasangan Tuhan dan keluarga kami, kami akan terus kekayaan yang baik Tuhan, Tuhan Engkau jamah Tuhan, dalam nama Yesus kita hidup dalamnya saat dia pergi dan kembali ke rumah dan baik tidak kurang suatu apapun. Apa yang menjadi kebutuhannya Engkau Allah yang memenuhi dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat kami Tuhan, Kau menyertai pekerjaan saya, anak-anak saya, cucu dan mantu saya. Menyertai dalam perlindungan tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, malaikat Tuhan senantiasa terus memagari kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau Allah yang mencukupi di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sudah Silakan Pak John. Ya, mari satukan hati. Siang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
kasihku. Mari sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah pagi hari ini, dan yang kita doakan semuanya, kita percaya ketika kita angkat tangan pasti Tuhan turun tangan. Apapun pergumulan kita, percayalah hari ini Tuhan akan memberkati kita dengan mukjizat-mukjizatnya. Setiap langkah kita mukjizat terjadi. Setiap apa yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, yang telah diangkat menjadi kepala, bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Sama-sama berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pak John. John. Terima kasih Pak Bu Lisa. Lidi. Terima kasih Bu Lidi. Terima kasih Pak Kiarli. Terima kasih Pak Widoyo. Dan terima kasih Bu Hening. Terima kasih Bu Wulan. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Eni, Pak Ruby. Oke, Bapak Ibu Terima kasih Bu Lena yang moto. videonya kita foto. dalam nama Tuhan. Silakan dibuka videonya, kita foto. Udah Pak. Oke. Sudah terbuka semua. Gercep Ibu Lena. Terima kasih ya. Oke deh. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Kenli, Tuhan berkati. Ya. Jenny. Lara. Terima kasih Kakak.